Weh, Pak E. Mana aja lo? Nggak kemana-mana, Pak E. Gue kangen banget sama lo nih. Gimana 2022 nih, Pak E nih? Ya gitulah, pegel-pegel tapi masih semangat. Ah, itu dia tuh. Kayak seru nih, kemarin udah ke Makassar sama Medan. Nextnya, collaboration Creativity kita cari kota M juga kali ya? Malang gimana Malang? Asik tuh anak-anaknya di situ menurut gue sih. Lo bantuin gue dong bener kalau misalkan di Malang jadi. Lo kan sering buat event. Iya, lo coba bantuin gue mentorin temen-temen di Malang gimana? Oh, menarik juga sih. Gue kan 2 kota kemarin jadi host nih. Kali ini jadi mentor nih, kayaknya menarik juga nih. Cakep Pak E. Coba ya, gue ketok KM Triuridu ya. Iya. Siapin jadwal lu Pak E. Oke. Seru nih, Sikat, seru bro. nih. Sip, excited nih gue nih. Thank you Pak E. Dah. Yo, bye. Setelah sukses menggelar collaboration Creative City di Makassar dan Medan, sekarang kita akan ke Malang dan membangunkan kota kreatif ini dari tidurnya selama pandemi. Bedanya dari kota sebelumnya, kali ini gue akan berbagi pengalaman gue juga seputar produksi gig dan tetap bareng Anton Ismail yang juga akan bahas bagaimana menyajikan gig itu dengan cara yang beda di era digital. Kiki Ucup di sini. Jumpa lagi untuk collaboration Creativity. Kali ini gue akan ke Malang berdua sama Pak E, tanpa Iga tanpa Lava. Sampai jumpa di Creative Stationnya dan mari kita nikmati gigs kembali. Go go go. Kabar baik terhormat, selamat datang di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh di Malang. Silakan tetap duduk. Sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dengan pesanan sabuk pengaman sudah dimatikan. Gue sekarang ada di Malang, dalam tujuan ke arah Batu, Malang, untuk acaranya Collaboration Creative City. Mendarat langsung menuju lokasi nih. Mau ketemu sama Pak E, terus mau ketemu komunitas untuk ngobrol tentang experience sebelum menuju Creative Station besok. Sampai jumpa. Asik. Wah, Pak Ucup, selamat datang di Kota Malang. Apa ya? Kota Malang tuh banyak pendatang pelajar ya? Benar. Iya. Bener gak sih? Benar. Terus kemudian banyak orang kritis ya, susah bukan dalam artian negatif ya, tapi Iya. kayak mereka cukup kritis ya. Iya. Terus pentas online itu menghibur, tapi kayak ada yang kosong gitu loh. Pernah gak sih kayak perasaan kayak gitu? Jadi kayak ada tapi nggak ada kayak gitu loh. Dan kritis dalam artian yang positif ya Pak ya. Maksudnya dalam artian banyak sekali referensi sampai akhirnya bisa diolah menjadi sebuah hal yang menarik. Sebenarnya ada musisi yang keren banget juga dari Malang juga. Namanya Sal Priadi. Pernah denger ya? Enggak. Nggak pernah. Kan karirnya gagal. Ya, enggak dong. Enggak ya? Jangan dong, Iya. Cup. Ya, collaboration Creative City tuh ya ini bisa jadi salah satu trigger regenerasi pelaku kreatif, tetap punya wadah, tetap punya fasilitas untuk mereka tuh bisa punya tujuan kemana gua mau membawa karya gua. Aku sini pengen datang, pengen tahu how to organize gigs secara profesional. Gimana caranya membuat sesuatu dari SDM yang ada, tapi bukan membuat sesuatu ngikutin standar yang ada, tapi ngebikin dari apa yang kita punya. Kalau dari Pak E sendiri itu udah lama tahu. Terkadang untuk memvisualisasikan sesuatu itu kan butuh teknisnya seperti apa. Nah itu yang memang kita terkendala informasi. Saat sekarang pandemi itu adalah bagaimana live event ini harus divisualisasikan, ya kan? Itu tugas banyak videografer, fotografer di situ masuk ke dalam situ. Mereka memfasilitasi teman-teman yang haus akan informasi dan haus akan bagaimana berkolaborasi. Menjadi wadah para pelaku kreatif gitu. Di sini kan menggambarkan kalau AM Triuridu juga punya concern tentang regenerasi para pelaku kreatif gitu. Gimana caranya bisa tetap mewadahi mereka biar mereka tetap punya ruang untuk diapresiasi gitu. Itu priceless. Jadi kalau kita ngebahas sebuah gig kan
kita ngebahas tentang gimana caranya sebuah musik industri bisa sustain lah gitu. Dan itu yang mau coba gue tekankan di Collaboration Creative City Malang ini gitu. Yang mau gue arahin bukan tentang memulai sebuah hal yang besar, tapi kayak lu startnya dari hal yang kecil dulu aja gitu. Yang paling pertama adalah ya itu tentang market research seperti yang udah gue bilang. Target lu mau kemana nih gitu, siapa aja tujuan marketnya gitu. Dan dari situ lu research yang di mau marketnya itu seperti apa gitu. Ya kedua kan tentang kayak gimana menjadikan sebuah gig ini menjadi sebuah komunitas yang punya potensi bisnis, itu dia. Gimana cara biar punya potensi besar? Kuncinya ada di konsistensi gitu menurut gua. Yang ketiga ya satu udah tahu potensi bisnisnya ya lu nge-build strukturnya. Jadi tadinya bikin gig akhirnya menjadi komunitas yang punya potensi bisnis. Yang akan saya tekankan itu adalah diskusi tentang komunikasi antar manusia secara digital ya, mengerti itu. Ini yang membuat saya berpikir, saya bisa membuat perbedaan apa? Karena apa? Karya kalian ini tugas saya untuk mendekatkan ke teman-teman di luar sana. Benar nggak? Aku nggak pernah menemukan sudut pandang itu. Salah satu tadi dari Pak E. Satu, ada arus yang sangat besar, kamu mau lawan nggak bisa. Yang harus kamu lakukan apa? Riding the wave, masuk ke dalamnya. Setelah di dalamnya, bersatu dengan mereka, belokkan dari dalam. Bikin apa? Nanti aja, pasti presentasi kita. Tadi kita memutuskan untuk mengenal satu-satu lagu dari yang performers. Terchallenge kan? Challenge. Udah siap presentasi sekarang aja lah. Ya siap ini Pak Bakar. Aduh, sorry. Banyak hal yang gue nggak pernah kebayang sebelumnya, tapi dengerin diskusi mereka jadi malah gue banyak memantik ide untuk bikin acara. Konsep-konsepnya menarik semua. Itu juga nih, itu kayak yang ujung itu dia udah biasa bikin gigs, pasti juga menarik tuh. Mantap. Selama pandemi memang ada satu rasa yang hilang ya tentang gimana cara menikmati pertunjukan musik terutama gitu. Karena saat kita berbicara pandemi, orang tidak boleh berkerumun, tidak bisa membuat satu pertunjukan musik dengan skala yang besar. Pertunjukan online kan itu hasil dari solusi di masa pandemi ya. Gerakan online itu adalah salah satu opsi yang cukup baik untuk bagaimana kita bisa terus bergerak. Mau coba kita kasih experience-nya di Malang gitu, kita mau coba membawa lagi rasanya pertunjukan offline. Gua pribadi pun excited banget sih buat Collaboration Creative City Malang ini, dimana mungkin nih jadi kayak pintu masuk gua untuk menuju ke dimulainya lagi pertunjukan offline. Kita baru saja selesai workshop, tukar pikiran sama teman-teman. Tadi ada bagaimana mereka mempresentasikan idenya masing-masing. Menarik banget sih, semuanya idenya menarik, bahkan bisa jadi satu kesatuan acara gitu loh dari semua apa yang mereka ciptakan di Collaboration Creative City Malang ini. Dan somehow kita bisa mengambil beberapa kekuatan yang kita bisa gabungin jadi satu sehingga itu bisa jadi satu kekuatan yang utuh ya. Ada satu yang punya nilai lebih lah di gue tadi yang konsepsi Green Room itu menarik banget sih untuk diaplikasikan ya tentang aktivasinya sebenarnya dan mendengarkan perspektif mereka yang menurut gue cukup fresh dan hopefully kita bisa merealisasikannya itu. Gue juga tadi memilih ada 3 orang yang gue libatin di offline gigsnya Collaboration nih nanti. Ada 3 orang, posisinya itu satu gue taruh di artist license, terus satu lagi di timekeeper, show management, dan satu lagi untuk floor coordinator. Kayak menarik banget untuk melibatkan mereka di proses show tuh. Mereka mempunyai ide untuk membuat sebuah perekaman visual dengan gadget yang dimiliki oleh kita semua, yaitu adalah HP, dan menyiarkan melalui sosial media. Dan alasan mereka itu adalah untuk mendekatkan gigs ini kepada masyarakat yang
cukup luas dan dekat dengan mereka ya. Gue nggak sabar melihat konsep yang nanti akan diaplikasikan untuk sore hari ini, gig sore hari ini, dan hopefully itu akan jadi hal yang menarik dan fresh untuk teman-teman semua. Sebenarnya akhirnya dapat pengalaman yang aku bilang mahal sih ya, soal bagaimana olah rasa dan bagaimana pendalaman sebuah konsep sama konteks dari pengkaryaan itu sendiri sih. Tadi workshopnya seru sih, bisa brainstorming sama banyak komunitas, terus bisa tukar pikiran, bisa sharing banyak hal tentang gimana sih konsep sebuah acara yang bisa melibatkan dari banyak disiplin. Saya senang bagaimana M3 Uridu secara konsisten mengadakan ini, memfasilitasi teman-teman di semua daerah ya yang ada di Indonesia. Kita bisa sama-sama belajar mencari solusi bagaimana kita bisa cara konkret menerapkan hal-hal kreatif yang kita adaptasi dari kehidupan keseharian kita, dan kita bisa banyak belajar dari situ. Gue berharap mereka bisa ke-trigger untuk membuat satu aktivitas baru di Kota Malang gitu, yang ditujukan untuk ya menjadi fasilitas, menjadi wadah gitu, seperti yang dilakukan Collaboration Creative City gitu. Ya, gue berharap bahwa untuk teman-teman yang nonton secara online ini bisa menemukan satu ide baru. Ya, gue nggak pengen hanya kota-kota tertentu yang maju ya, tetapi juga bagaimana yang namanya sentralisasi itu udah nggak zaman, bahwa setiap daerah, setiap kota itu mempunyai hak dan juga mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyuarakan siapa mereka. Dan itu harapan saya, bagaimana kita bisa saling terkoneksi dan berkolaborasi. Gitu. Gue juga nggak sabar untuk nonton acaranya.